Asli Sumbawa, Bu? Tidak menolak relokasi, yang penting sesuai dengan keinginan masyarakat dan proporsional. Maaf Pak, saya jawab begini. Contoh di Komisi 5 termasuk di Gubernur. Saya berterima kasih selaku penanggung jawab mewakili 364 kata. Ingat Pak, alternatif ini baru wacana. Yang bersertifikat atas nama kami saja sudah selesai sampai hari ini, apalagi itu. Itu bahasa saya. Saya kirim ke Kapolres. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Haji? Siapa Pak? Siapa Haji? Kirim ke Kapolres. Kami selama ini tidak pernah didampingi oleh wartawan. Karena wartawan nggak bedi. Lewat Facebook kan dah dengar. Oh nggak bisa, itu tidak terlindungi. Bisa ITE, kena itu malah ITE. Kalau wartawan teman-teman di KSB Ini merusak, artinya kan pidana menurut mereka sesuai undang-undang sekian pasal sekian. Jadi sebenarnya hari ini, tapi karena ada pertemuan ini, ada pembagian BLT, kami minta hari Kamis. Jadi kami rapat tadi malam, ternyata semua masyarakat kena baliho itu tujuannya adalah wilayah Desa Tambak Sari. Jadi masyarakat itu bukan dirusak oleh satu orang, tetapi seluruh warga transmigrasi. Saya sudah sepakat Pak. Nah, jadi kami besok dipanggilnya pagi besok, kami akan berangkat ke sana semua warga. Sekaligus terus ke DPR. Tapi saya nggak pulang. Dihubungi saya sama Kapolsek. Saya nggak pulang, saya ikut besok. bagus. Kalau saya sih iya, saya bilang. Tapi masyarakat saya nggak bisa bendung. Ini soal perut dan kehidupan. Saya kebetulan sudah ngomong kemarin Pak dengan Kasat. 6 orang saja kalau sekarang. Pak, saya kasih tahu terus terang, ini kan menyangkut harga diri desa kami. Kami akan datang satu desa ke sana. Kalau jangan Pak, memang kami tidak ajak, karena masyarakat itu sudah ngomong sendiri. Ada nomor Babin? Ya, Babinsa Tambak Sari saya. Supaya kami nanti ngeliput di depan ada Babin, ada masalah. Babin Pak Sekdes. PKN-nya juga. Karena surat itu sebenarnya kan sudah lama, tanggal 15 November. Begitu setelah langsung mereka itu ada action. Karena salah satu terutama saya yang paling utama. Memang kalau kita lihat Pak ya, dengan kedatangan kami ke Mataram kemarin, pihak pemerintah terganggu. Pemerintah Sebab ya KSB khususnya, karena memang kalau kita katakan pelaku ya, karena mereka tidak pernah mau terbuka sama kami. Nanti ngomong di TV. Berapa dari tahun berapa Pak? Warga Ini dari dia tahun 2013 yang kami tahu. Tetapi yang kalau mereka kan dari tahun 2012. ya isunya. Inti perjuangan kami Pak, setelah kami tahu bahwa lahan usaha kami sudah dihentikan tahun 2012. Semenjak itu kami bergerak sampai hari ini Pak. Oh iya. Dari semua lembaga terkait sudah kami lakukan, dari tingkat ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sudah tidak bisa dihitung Pak. Dari tahun berapa dulu Bapak artinya masuk menggarap lahan? Dan sini pagi 97. 97. Itu status lahan dulu apa Pak? Dulu status lahannya itu bukan lahan transmigrasi Pak. Jadi itu permasalahannya karena ada naskah kerjasama dulu antara pihak Koperasi KUD Tiga Sekawan dengan perusahaan SAJ Sekar Abadi Jaya. Itu kerjasama. Nah, di dalam kerjasama itu libatkan petani plasma sebanyak 364 KK. Nah, Sejati dan Mandiri nama koperasi. Jadi koperasi itu kami tidak dilibatkan, cuma nama saja. Yang bentuk adalah mereka. Sertifikat itu ada apa tidak? Atas dasar sertifikat itu yang dianggunkan ke bank. Mereka ini siapa Pak? Sekar Abadi ya, itu perusahaannya Pak. Perusahaan tambaknya. Nah, perusahaan tambaknya. Investornya ya. yang dulu ya. Ya, yang dulu. Terus KUD
teman kerjasama KUD 3 Sekawan Seluk sama KUD Hikmah Merungi. Cara kebetulan apa namanya itu yang pegang koperasi ini adalah paman saya. Berangkat ke Jakarta, tanda tangan naskah kerjasama itu 96 bulan 10 tanggal 10 bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia di depan Pak Harto. Itu tanda tangan kerjasamanya. Ada berapa luas lahan tuh, Pak Ruslan? 364 KK, jadi 364 KK ini dapat 50 are untuk lahan usaha. Per kakak. Saya. Per kakak 50 are. Saya lahan hektarnya. Artinya sampai dengan sekarang berapa tahun sudah didiami atau digarap lahan itu? Digarap oleh perusahaan pemenang lelang yaitu BHJ semenjak tahun 2012. DHJ BHJ Budi Harapan Jaya. Saya Budi Harapan Jaya. Tetapi SAJ BHJ orang yang sama. Beda perusahaan tapi pengurus Beda nama. Beda nama tapi orang yang Satu sama. isi dalam, casingnya beda. Berarti HGU itu ada 2 ya? HGU itu sebenarnya banyak sebenarnya, dari 1, 2, 3, 4, Sampai 7 belasan. sampai 12. Namanya perusahaan yang sama. Kalau apanya? Nama HGU-nya. Contoh masalah beliau ini sudah berapa lama begitu dipasang di sana langsung Pak Kades bersurat ke Cepat dipotong apa bunyinya tuh beli. ada Pak, lengkap semua dada yang dada. Ya tahu apa isinya. Beli Minta. Kita minta nanti foto. tulisannya. Saya ada di Berarti merasa dianaktirikan ini Pak ya oleh pemerintah. bukan merasa betul-betul dia natirikan, kami siap bertanggung jawab apa Tidak yang kami diakui. katakan. Terus apa tanggapan Bupati terhadap keresahan masyarakat saat ini? Maksudnya pernah Bupati itu Pernah kita adakan Bupati adakan pertemuan, cara kebetulan itu kan sudah pertemuan wajib forum yasinan, saya sampaikan menyangkut masalah itu. Apa dia jawab? Salam sama keluarga saya, bapak saya, ibu saya di desa Tambak Sari. Bersabar, legowo. Haknya bapak itu sudah menjadi bilik BHJ. Sudah bapak jual katanya. Kita diminta logo. Diminta Bupati langsung yang ngomong. Tidak ditanya siapa yang menjual Pak Ruslan? Berarti bagus klarifikasi. karena sertifikat diamankan di bank. Oleh? Terus Pak itu yang kami itu kan sebelum transmigrasi. Ya, maksudnya yang mengagungkan sertifikat itu siapa? Perusahaan Koperasi itu, koperasi itu. Makanya begitu masuk negara yaitu transmigrasi kan sudah tidak ada sangkut pautnya dengan transmigrasi. Yang kami bicarakan hari ini, yang kami tuntut hari hak kami sebagai warga transmigrasi. Kan tidak mungkin dulu kita Kristen masih ajarannya sampai ke Islam kita bawakan tidak masuk akal. Berdasarkan SK 50 ya. Saya itu pegangan kami Pak. Dan peta yang kami pegang saat ini, peta itu 98 bukan 299 luasnya Pak. Di luas peta yang Bapak pegang itu berapa luasnya? Kurang 3.500 Pak 297,4 Hektar. hektar. 497,4. 497,4. Nah, yang menjelaskan itu kemarin di waktu kita rapat di Komisi 5. Kami sendiri baru tahu. Ini mohon maaf ini Pak. Waktu kan sertifikatnya mereka baru ini yang HGU ini. Dulu pas pengukuran ada yang tahu enggak warga? Saya ikut ukur kemarin Pak. Karena dari 500 kurang 3 itu yang diberikan ke UPT Tambak Sari katanya cuma hanya 299. Berarti Sisanya untuk pengembangan. ada warga yang menandatangani sandingannya berarti ya? Itu yang kurang tahu Pak. Kurang tahu. Panggilannya Pak Haji? Pak Haji dalam rangka apa? Panggilan ke Polres itu dalam rangka apa?
Apa itu, Pak? Panggilan ke Polres dalam rangka apa nanti? Dalam rangka perusakan beliau yang dipasang oleh salah satu lembaga mengatakan bahwa 492 itu lahan HGU yang bersengketa. Segera dikosongkan. Itu lembaga ini pada saat itu berencana untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Awalnya. Bahkan saya ikut, setahun saya ikut dia. Saya pernah ke Jakarta 2 kali, yang ketiganya saya dikatakan COVID kembali, dia berangkat sendiri. Ada pemilik lembaga ini. Ada yang tidak deal omongan atau gimana menduga hingga dia membelot? Ada omongan yang tidak deal sehingga lembaga itu membelot? Kalau omongannya enggak, kalau secara spesifik dia ke kita tidak pernah gitu. Tetapi ketika datang ke Jakarta, kami menuju ke kantor staf presiden. Ketemu di sana, pertama saya pergi deputi 4-nya. Nah, berangkat kedua bertemu dengan deputi 5-nya. Katanya di sana ini kalau begini salah ini. Ada hal-hal yang tidak baik di daerahnya. Menurut mereka. Tetapi kita minta untuk turun seperti ini, turun 3 orang. Kalau kemarin pertimbangannya warga merusak spanduk berapa pertimbangannya? Terganggu. Warga terganggu ya? Masyarakat terganggu. Terganggu dengan bunyinya buah lahan ini sengketa. Kami bersengketa dengan siapa? Ini mutlak milik Transmigrasi dan kami ditetapkan di sini itu dengan surat dari Kementerian Republik Indonesia. SK yang menurut itu. Izin Pak Haji. Namanya Pak Haji, nama lengkap. Ya. Namanya Pak Haji siapa? Haji Harjito. Joko Darpo. Siapa nama notarisnya? Joko Darpo. Berkedudukan di mana dia? Kantornya di mana notaris itu? Di Sumba Sumba Besar. Saat tadi pagi ya. Bagaimana Pak? Belum bawa selembar kertas itu. Ya, memang kertasnya banyak di bawah. Tetapi ada kertas kosong yang diminta kami untuk bertantangan di atas kosong itu. Berarti di bawahnya itu ada bahasa cuma tadi baca. Ada kop-kopnya, cuma kami minta membaca tapi tidak diizinkan untuk membaca. Alasannya kalau Bapak baca ini karena ini tebal banyak katanya, lama selesai katanya. Yang bicara begitu siapa? Itu Darponya, Jokonya, notarisnya. itu kertas yang ditandatangani bermeterai Pak atau gimana? Bermeterai. Materai berapa? Mungkin kalau bisa saya contohkan Pak, saya ingat kalau saya bicarakan. Materinya Ini cara kurang tahu yang 3 apa yang 6. Oh gitu. Kosong tuh kertas kosong. Termasuk Pak Haji juga menandatangani waktu itu? Ya semua orang. 364 ada 18 orang kayaknya atau 16 orang yang tidak bertandatangani. Nah itu yang kita panggil. Nah ini kantor desa. Itu yang kita panggil. Ini Pak Rustam. Orang tempat kita tanda Ya notaris sudah notaris. Jadi umpama contoh Rustam ini Tanpa dibaca apa-apa. memang ini kosong Pak. Ada kop. Saya tahu persis bahwa Anda tahu kalau lampiran pertama. Ini Pak Rustam, apakah salinan surat yang ditandatangan itu Bapak dikasih? Tidak sama sekali Pak. Tidak dikasih. Tidak sama sekali. Berapa lembar itu Pak? Kalau tidak salah ingat 3 lembar bulan. Kalau tidak salah sekitar 4. Yang jelas dia tanda tangan kertas kosong itu intinya. Saya makanya yang kami pegang sampai hari ini yang kami tanda tangan adalah kertas kosong. Terus setelah itu dikasih uang? Dikasih uang, dipotong, ada 1 juta itu bukan anu Tidak Pak, murni. dipotong 100. Tidak full ya. Tidak full. dipotong. Cuma 800. Ternyata faktanya teman Bali itu ada yang 3 juta. Beda-beda berarti. Beda-beda. Dan bukan satu tempat tanda tangan, ada yang di apotek Sumbawa, ada yang di Bidaran. Saya ada. Kalau yang dulu di- Pak Rustam tanda tangan di mana itu? di kertas? rumah Pak Kades. Di rumah Pak Kades, bukan di kantor notarisnya. Siapa Bukan. nama asesnya saat itu? Yang almarhum dia. Pak Ahmad Ahmad. atau Ahmad S. Sekitar tahun berapa itu Pak Rustam? 93. Tunggu Masa sebesar tunggu untuk lebaran 3 bulan ke berikut. Jadi diberikan uang 1 juta. masa tunggu apa itu? Masa tunggu tebar. Karena memang sudah masuk air, sudah siap. Tambah. Tebar tambah. Tebar benih. Tebar udang, Pak. Iya, iya.
Artinya Bapak yakin bahwa itu bukan perikatan jual beli yang Bapak tanda tangani atau peralihan hak? Yakin, tidak yakin, Pak, karena sudah dijelaskan. Oh, gitu. Sudah dijelaskan itu, makanya kami tidak perlu bertanya lagi. Iya, karena dengan Dan salinan tanda tangan surat itu Tidak ada sama sekali. saat itu ada notarisnya yang hadir? Ada. Ada. Karena memang notaris langsung yang di depan meja gitu. yang pada saat tanda tangan itu ya Joko itu langsung. Cuma yang kami tidak tahu sampai hari ini, apakah uang dari pemerintah daerah atau uang dari perusahaan? Nah, ya tidak Kami tahu tidak ya. Atau misalnya mereka datang jam 9 tuh suruhannya dari siapa itu tidak tahu pokoknya. Tidak tahu, Pak. Tidak di anu ya. Tidak. Artinya merasa di sana ditipu lah, mohon maaf nih. Intinya jelas kami ditipu mentah-mentah, Pak. Karena memang kami tidak pernah diajak duduk bersama. Dari perginya perusahaan SAG sehingga masuknya transmigrasi, kami baru tenang, Pak. Begitu masuk transmigrasi. Tetapi pada saat SAG-nya mungkin ada 10 tahun, apa yang ada kami makan, cari batu, cari kayu, segala macam. Mandi Senin Kemis. Sekarang sudah bersih, sekarang ini direbut oleh desa tetangga. Ya. Pemerintah seolah-olah tidak ada tanggung jawab, Pak. Makanya kami boleh kami katakan diri kami itu tidak merdeka di sini, Pak. Kami ingin hidup tenang, itu intinya, Pak. Tenang, kami punya anak, punya cucu, Pak. Bagaimana kira-kira nasib mereka ke depan, Pak? Apa mereka itu bisa hidup dengan pekarangan hasil kemarin? Kan tidak masuk akal, Pak. Sementara kesejahteraan rakyat itu adalah tanggung jawab pemerintah. Lalu kami disia-siakan seperti ini. Apa artinya kami hidup, Pak? Saya sudah tawarkan, Bapak, ini teman-teman yang pernah hadir di kantor camat. Kalau memang apa yang menjadi hak kami dan kami diterlantarkan seperti ini, cara kebetulan Kodim baru berdiri, semua jenis senjata ada, kami warga transmigrasi tiap untuk duduk berkumpul. Dar saja, Pak, saya bilang. Ada berapa komisi yang hadir pada saat itu? Oh, tidak mungkin, Pak. Tapi faktanya sampai hari ini kami dibiarkan seperti ini. Atau terburuk minta suaka politik, Pak, ya? Bagaimana, Pak? Minta suaka politik aja. Kami kompromi tadi, Pak. Mau buat negara sendiri, tapi itu kan tidak masuk akal, Pak. Artinya suaka Lakukan kami buat-buat. Minta suaka politik. Itulah tersulininya kami di sini. Bagian masalah masyarakat kami cepat direspon, tapi bagian kami jadi korban seperti ini tidak direspon sama sekali. Itu contoh masalah baliho itu, Bu. Kami minta segera untuk kena, itu sangat mempengaruhi kami sebagai warga. Kan ada yang mau lihat jual lahan pekarangan rumahnya, Bu. Siapa yang mau beli lihat baliho itu? Untuk apa kami beli lahan yang bermasalah? Itu dampak negatifnya kami hidup di sini. Nggak dianggap. Pak Ben, seperti apa pengamatan Pelunggu? Masalah ini, Pak, saya akan ini belum tahu saya masalah ini, Pak. Artinya situasi Kamtipmas ini masih landai-landai atau seperti apa, Pak? Di sini ya masih kondusif. Masih kondusif ya. Tapi laporan ke komando atas tetap jalan? Tetap kita laporan, tapi ditangani sama Pemda. Tadi kemarin itu ke komandan kita itu sudah mengadakan rapat gitu, sama Pemda. Tapi sudah ditanggapi lah sama komandan ya? Ada ditanggapi, Pak. Apa harapannya Pak Babin sendiri terhadap persoalan warga ini? Kalau saya ini, harapan saya ya mungkin bisa diselesaikan cepat, ditangani, Pak, masalah ini. Karena masyarakatnya resah ini. Resah ya? Ya. Itu aja, Pak. Izin nama lengkapnya Pak Babin? Nama saya, pangkat saya Sersan Kepala Bu Haris. Jabatan saya Babinsa Tampak Sari, Koramil 04 Pototano. Oke, terima kasih. Berarti Bu, kalau disuruh pergi dari lahannya gimana? Ini hak kami. Dari tahun Masih hutan belantara, tidak ada yang mau. Tidak ada dilakukan ini. Tapi sudah kayak gini mau enak-enak ngambil.
Berapa lama Ibu transmigrasi sini? Sudah 20-an tahun kami di sini. 98. Lebih. 4 tahun. Dari 98 dia mau apa hak dia, bukan tanah nenek moyang dia ini nih. Ya. Sudah dibayar aja. Kami butuh sertifikat lahan usaha kami. Udah ya? Kami butuh sertifikat untuk anak cucu kami, masa depan anak cucu kami. Sudah pernah dijanjikan sertifikat? Sudah dijanjikan dulu sertifikat? Tambah kami. Sudah singing Bu? Namanya Ibu siapa? Sudah saya Nurmaini, istri Bapak Abdul Hadi. Langsung kirim ke Jakarta. Bu, apa protesnya ini ke kantor desa, Bu? Protes apa? Kembalikan hak kami, kembalikan petakan kami, kembalikan sertifikat kami. Sertifikat rumah ada sudah, sertifikat tambah kembalikan ke kami. Kami tidak mau digusur. Kami tidak mau digusur di sini. Tidak mau digusur. Saya tidak mau dalam hak kami. Kami hak-hak. Ada pihak-pihak yang ngancam Ibu untuk gusur gitu? Ada, itu sudah ada spanduknya di sana. Kembalikan kami. Kembalikan hak kami, sertifikat tanah kami. Itu adalah untuk masa depan anak cucu kami. Semuanya. Bu, apa sekarang harapannya Ibu bersama warga lainnya nih? Harapan saya bersama warga Tambak yang ada di sini minta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi kembalikan sertifikat tambak kami. Itu adalah untuk masa depan anak cucu kami. Kami sudah 20 tahun terlantar di sini. Seperti anak terbuang kami di sini. Pernah minta tolong Bupati, Bu? Masalah itu pernah minta tolong tapi kami tidak dihiraukan di sini. Oleh siapa? Oleh Bupati? Oleh Bupati, oleh orang yang tertinggi-tinggi di sana, itu saya tidak tahu. Minta tolong Bapak Jokowi kembalikan hak tambak kami di sini. Warga kami terlantar di sini. Kami tidak punya lahan lain selain lahan itu. Betul. Jangan sewenang-wenang mau menggusur hak kami. Dulu waktu masih hutan belantara tidak ada yang mau menghiraukan ini. Sekarang sudah mewah kayak gini semua mau. Sudah berapa tahun di sini, Bu? Sudah 20 tahun, Pak. Dari tahun? Dari tahun 9897 itu. Oh, berarti masih zaman Pak Harto ya? Iya. Saya pertama datang ke Tanah Sumbawa ini 1994. Pertama saya datang ke Tanah Sumbawa. Saya asal dari Riau. Pak, pertama saya injakan tanah di sini, ini masih hutan belantara. Belum ada orang yang menempati ini di sini karena di sini masih banyak binatang buas seperti monyet, babi. Tidak ada yang menghiraukan. Sekarang sudah mewah kayak gini. Masing-masing mereka sakti menggusur. Tidak ada yang bisa. Ini adalah hak anak cucu saya. Hak warga Tambak ini. Ya, betul. Tolong saya minta dari Bapak Jokowi bersedia mengurus kami di sini semua. Itu adalah hak kami semua. Kami juga warga Indonesia, Pak. Bantu kami di sini semua. Jangan lihat di lain tempat dibantu, tapi kami di sini terlantar, Pak. Transmigrasi.
Tetap bertahan di negeri kami, di tambang ini, di Ke depan Pak Kades. Jadi terima kasih. Nama kami Suhardi, Pada Desa Tambak Sari, terkait dengan tuntutan warga Desa Tambak Sari yang berkaitan dengan PSAM lahan usahanya yang sampai hari ini telah diterlantarkan dan belum diserahkan kepada pemilik hak. Jadi kami berharap kepada Bapak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Menteri ATL dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, kami berharap bagaimana persoalan ini dapat dilaksanakan pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Desa Tambak Sari ini dalam rangka untuk menerbitkan Kantipmas yang ada di Desa Tambak Sari, karena persoalan ini sudah 20 tahun ini menggantung ya. Tergantung dan belum ada kejelasan hak terhadap keluarga kami yang ada di Desa Tambak Sari hari ini. Terima kasih. Apa kekhawatirannya Pak Kades jika kondisi ini berlarut-larut? Jadi kekhawatiran kami apabila kondisi ini berlarut akan mengganggu investasi yang ada dan mengganggu Kantipmas yang ada di Desa Tambak Sari ini. Tadi warga protes-protes gitu ya? Jadi warga protes karena apabila kami Pemdes tidak bisa mengontrol kegiatan masyarakat kami, ya maka akan terganggu investasi yang ada. Apakah warga Pak Kades ini merasa sangat terganggu atau bagaimana? Sangat terganggu. Kenapa? Karena hari ini masyarakat kami hanya mendapatkan rezeki mata dan rezeki hidung. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila ada bau dari kegiatan budidaya udang ini nikmati hidung, tapi tidak nikmati oleh mulut dan perut. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Membela hak adalah kewajiban. Membela hak atau kewajiban. Memperjuangkan hak adalah jihad. Bisa diulang nanti disambung sama yang warga lain. Biar serentak lah. Oh iya. Oke. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Membela hak adalah kewajiban. Membela hak adalah kewajiban. Memperjuangkan hak adalah jihad. Memperjuangkan hak adalah jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Tebus nyambung. Antar kamu. Ini jalan mana ini? Jalan perusahaan. Jalan perusahaan itu. Yang masuk ke Tambak. Itu ada tempatnya dia sekarang. Nanam lah jalan besar ini. Ada kira-kira berapa orang dari penduduk Tambak Sari yang kerja di sini? Udang semua. Langsung patek. Oh, setelah dia ada di sana. Lewat sini ya saluran ini tuh. Berarti ada itu sela-sela di tengah petak itu. Pak Sekretaris, kalau panen tuh tercemar dia lautnya berarti? Iya, tercemar. Ini kan air yang dari laut dimasukkan ke dalam petak. Ya. Air ini